Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufik Allah sehingga kita masuk di pertemuan ke-16 ya, mata pelajaran bahasa Indonesia di semester genap ini. Materi kita kali ini sudah masuk di bagian C, yaitu menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Nah, di sini ada 3 pertemuan, ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Terus yang kedua menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi, dan yang ketiga mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Sahra bisa baca kegiatan 1? Kegiatan 1, mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Di muka sudah dijelaskan bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kamu harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian kamu dapat menentukan sendiri isi pokoknya berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Oke, terima kasih Sahra sudah membacakan paragraf 1 dan paragraf kedua. Nah, di sini ada kata mendata, data, dan informasi. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu apa itu data dan apa itu informasi. Nah, data adalah kumpulan fakta, sedangkan informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga membentuk berita atau informasi. Saya ulangi, data adalah kumpulan fakta, informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga membentuk berita. Contoh ya. Kita kan sekolahnya di SMA 2. Di depan SMA 2 itu ada jalan raya. Bukan kebetulan telah terjadi kecelakaan di depan sekolah. Yang mana datanya, yang mana informasinya. Sahra masih bisa mendengar suara saya? Sahra masih bisa Iya, Pak. Masih bisa ya? Iya, Oke. Pak. Jadi mana data, ada kecelakaan di depan sekolah, ya, mana datanya, mana informasinya. Nah, perhatikan, datanya itu adalah motor, korban, polisi, darah, tadi ada motor, darah, helm, ada, jadi saya ulangi, telah terjadi kecelakaan di depan sekolah, yang mana datanya, yang mana informasinya. Jadi datanya itu adalah helm, motor, polisi, korban. Nah, bagaimana informasinya? Telah terjadi kecelakaan di depan SMA 2 Sidrap. Korban korban yang naik motor, helmnya pecah mengakibatkan darah keluar dari kepalanya dan sudah ditangani
polisi. Seperti itu informasinya. Tadi datanya ada helm, ada korban, ada motor, ada darah, ada polisi. Bagaimana informasinya? Ya, jadi informasinya itu telah terjadi kecelakaan di depan SMA 2 Sidrap, di mana ya, korban helmnya pecah mengakibatkan darah keluar dari kepalanya dan sudah ditangani oleh polisi. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana data, yang mana informasi. Oke, sama dengan ini. Untuk mendata pokok informasi dalam teks biografi itu pernah kita pelajari ide pokok dengan kalimat utama. Biasanya pokok informasi atau ide pokok itu berada di awal paragraf. Contoh, ya. Andia Putri masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa dibacakan ini? Kutipan teks ini? Yang mana, Pak? Ini, di kutipan teks di bawahnya, paragraf. Yang Habibie, Pak? Iya. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya adalah Profesor Dr. Nah, perhatikan. Kalimat utama atau ide pokok itu tempatnya ada 3 yang sudah kita pelajari. Biasa ada di paragraf awal. Biasa ada di, saya ulangi, ide pokok itu biasanya terdapat ada 3 tempatnya, di awal paragraf, di akhir paragraf, serta di tengah paragraf. Nah, perhatikan. Jadi di sini pokok informasinya kita bisa ambil, ini diambil dari awal dan di akhir. Yang manakah pokok informasi yang utama? Ini B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Oke. Nah, kalau ini kita bisa ambil langsung ini ya, karena dibilang di sini biasanya itu paragraf deskriptif. Nah, ini yang dimaksud dengan paragraf deskriptif, menggunakan kata ialah, adalah, ulangi, ialah, adalah, yaitu. Ini. Pokok informasi yang paling utama dalam paragraf itu, sebenarnya ini biasa seringnya dipelajari di ide pokok kemarin itu. Nah, sekarang ini lagi. Habibie menjadi yatim, coba Nirmala Sari bisa dengar suara saya? Nirmala Sari. Ya, bisa, Pak. Oke, silakan dibaca ini. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Nah, perhatikan. Kalau di sini tadi langsung diambil, kelihatan pokok informasinya. Ya, ini ya namanya pokok informasi yang disampaikan secara langsung ada dalam paragraf. B.J. Habibie adalah, nah ini,
ada. Lahir di Parepare ada. Ya, pada tanggal ini 25 Juni. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ini namanya pokok informasinya itu tidak ada dalam paragraf. Itu tidak langsung. Nanti kita baca, pahami di sini. Di sini tidak ada peran Bunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Nanti kita pahami Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya. Kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Jadi di sini hanya kita bisa lihat bahwa peran ibunya Habibie itulah sangatlah besar sepeninggal ayahnya. Di sini tidak ada disebutkan ini. Nanti kita baca baru bisa kita cermati, oh ternyata di sini ibunya berperan. Kita lihat lagi, apakah ada dalam kalimat ini atau tidak ada. Nah sekarang Sahra Hairunisa yang baca lagi. Silakan Sahra. Sahra bisa dengar suara saya? Oke, tidak bisa. Sekarang saya baca. Tolong dicermati. Di Indonesia, Habibie menjadi... Di Indonesia, yang itu... Iya, itu. Silakan, Sarah. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ECMI) memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timur Timur sampai akhirnya Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang bagi demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia tentang disahkannya Undang-Undang tentang otonomi daerah dan Undang-Undang tentang partai politik, Undang-Undang tentang pemilu dan Undang-Undang tentang susunan kedudukan DPR MPR. Oke, terima kasih Sarah sudah membacakannya. Nah, di sini kejadiannya kejadian penting semua. Habibie menjadi menteri selama 20 tahun. Ya. Ketua Ikatan, ini kejadian penting ya. Cendekiawan Muslim Indonesia, memimpin perusahaan BUMN strategis, menjadi presiden. Ya. Kemudian, nah ini juga kejadian paling penting sekali. Ini dulu itu Timur merupakan wilayah Indonesia, ya. Timur dulu itu merupakan wilayah Indonesia. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor ya. Kenapa Habibie itu dikatakan, ada yang mengatakan masa kepemimpinannya itu tidak bisa mempertahankan Timur. Padahal dulu itu Tentara Nasional Indonesia itu setengah mati, banyak yang gugur memperjuangkan kepulauan Indonesia ini, Timur ini. Tapi di masa jabatannya Habibie, ya Timur ini lepas dari Indonesia dan menjadi negara tersendiri. Jadi Timur itu sangat yang sangat berjasa itu Habibie karena dia melepaskannya. Nah, ternyata setelah kita lihat dari banyaknya kejadian penting ini, datanya semua, ternyata yang paling data pokok informasi ini berada di paragraf akhir. B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah Indonesia dengan disahkannya, ya sampai di sini Indonesia. Inilah yang paling utama. Nah, sekarang kita ke yang terakhir.
Saya baca, turun dari jabatannya sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman. Bersama keluarga pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Ya, ini juga diambil setelah dibaca. Ya, kalau ini tadi langsung ada dalam paragraf. Nah, kalau ini juga ada langsung dalam paragraf, yaitu novel tulisan B.J. Habibie sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Ainun, istrinya. Kalau ini ya, ini ada dalam paragraf, berarti langsung. Ini juga ada langsung. Kalau ini tersirat. Nah, ini biasa yang susah yang seperti ini. Karena harus dipahami betul-betul paragrafnya, baru kita bisa mendapatkan pokok informasinya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Nirmalasari? Jawab saja. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke. Nah, itulah pokok materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Sebenarnya data pokok-pokok informasi ini adalah kejadian-kejadian penting ya, di mana bisa dibuat dalam deskriptif atau naratif. Tapi kebanyakan itu deskriptif ya. Oke. Nah, selain itu kalian juga harus membedakan data dan informasi. Nah, kalau ini datanya apa? B.J. Habibie. Ya, ini datanya B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Presiden Indonesia. Itu datanya. Nah, informasinya B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Bilang saja, tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau saya bertanya, tolonglah dijawab. Kalau saya bilang ada yang ingin ditanyakan, ya bilang saja tidak ada, Pak. Selesai persoalan. Daripada saya menunggu. Oke, saya ulangi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya harapkan tugas biografinya sudah bisa dikerjakan. Caranya sudah saya ajarkan toh menggunakan Wikipedia? Iya, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, yang ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita lanjut di grup WhatsApp. Ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan ke berapa ini? 16, ya, Pak. Betul. Ya, 16 ya. Pertemuan ke-16 saya nyatakan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.